Bismillahirrahmanirrahim. Baik para jemaah, mengingat waktu rakaat salat tarawih akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Seluruh jemaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan dan kesempatan untuk beribadah hingga saat ini. Sehingga kita semua bisa berkumpul di musala yang mulia ini untuk melaksanakan salat tarawih yang insyaallah akan kita laksanakan secara berjamaah. Kedua, marilah kita senantiasa bersalawat pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdirinya di sini saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Dosa Ramadan bertanggal 29 Maret 2023 sejumlah Rp10.229.000. Pemasukan bertanggal 30 Maret 2023 sejumlah Rp142.000. Total kas bertanggal 30 Maret 2023 sejumlah Rp10.371.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jemaah jazakumullah khairan katsiran, dan semoga Allah melipat gandakan rezeki apa yang pada rezeki para jemaah yang telah disumbangkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini selaku imam salat tarawih diisi oleh Bapak Agus dan tausiah tarawih diisi oleh Ustaz Amin Mudim. Himbauan mohon dengan hormat agar para jemaah mengaktifkan sementara handphonenya dan pada adik-adik agar tidak berbicara atau bercanda kepada kawannya selama salat dan tausiah tarawih berlangsung. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Wa qala ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya dan tarawih di Mushola Al-Badriyah yang dirahmati Allah. Puji syukur dan kita kembali panjatkan kehadirat Allah SWT. Begitu murahnya Allah berikan kepada kita nikmat karunia berupa iman Islam dan juga kesehatan yang hari ini kita rasakan, juga kesempatan untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Mari kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah kepadanya, mengisi hari-hari dengan ibadah maksimal. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan meridhoi setiap amal kita. Amin. Kemudian salawat dan salam yang kita doakan semoga Allah limpahkan pada Nabi dan Rasul yang terakhir telah dari hidup kaum muslimin Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan juga para pengikutnya, umatnya yang tentunya sangat mengharapkan syafaat beliau pada hari kiamat. Ikhwatul iman, kehidupan kita adalah merupakan suatu proses panjang setelah diseleksi oleh Allah. Jadi penyeleksian pertama istifa oleh wujud, penyeleksian sehingga menjadi ada wujud. Kemudian kalau sekiranya Allah menghendaki ada dan kita ada, itu karena karunia Allah, dan ternyata dipilih menjadi wujud berupa manusia. Al-istifa oleh insan, dipilih menjadi manusia. Banyak sekali makhluk-makhluk Allah, ada malaikat, ada iblis, ada benda mati, batu, air, dan sebagainya. Tapi ternyata kita dipilih menjadi satu makhluk yang disebut dengan insan, manusia, adalah sebagai makhluk yang paling baik wujudnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Kemudian kita diseleksi lagi. Dari sekian banyak manusia ternyata kita terpilih, terseleksi menjadi manusia yang beriman. Bayangkan saudara sekalian, kalau kita terlahir di negara Jerman misalnya, atau negara-negara yang mayoritasnya adalah kafir, di Rusia, Ukraina. Nah, kita terlahir di Indonesia, itu pun ya, ada manusia-manusia kafir dan kita digolongkan menjadi orang beriman. Maka inilah karunia terbesar setelah kehidupan kita dihidupkan dalam keadaan iman, sementara sebagian besar, ya, 4/5 penduduk bumi adalah kufur. Kemudian masih diseleksi lagi. Kita memohon kepada Allah dengan ihdinas siratal mustaqim berapa kali, agar tetap menjadi orang yang istiqomah dalam keimanan keislaman kita. Ternyata ada juga kaum muslimin, orang-orang mukmin yang masih melakukan kemaksiatan, masih sering datang ke tempat perjudian, masih banyak melakukan mungkin minuman keras, banyak. Atau kalau hari ini kita bisa bersama-sama dengan imam, kita sholat dengan khusyuk, dengan lantunan bacaan yang bagus, sementara kita melihat sebagian besar kaum muslimin ada yang membacanya dengan tergesa-gesa, dengan ributnya anak-anak, dan saya merasakan sendiri melihat kondisi seperti itu. Untuk itu maka bersyukurlah kita
dan keadaan kita tetap istiqomah, istifa'u lil istiqamah, dan nanti bisa jadi kita akan terpilih lagi, terseleksi lagi menjadi istifa'u lil sa'adah, terseleksi menjadi orang yang nanti akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dengan jannah. Khatimahullah. Hal ata'an sanahinum menadari lam yakun syama'kura. Pernahkah datang pada manusia di mana pada saat itu dia belum disebut sesuatu. Ini al-ittifa'u lil insan. Ketika dua orang tua kita, bapak ibu kita belum pernah bertemu, kita disebut apa saat itu? Lam yudhkar, lam yadhkur syama'kura, belum disebut sesuatu. Untuk itu, kita sekarang menjadi orang beriman, maka mari kita berusaha mengisi, dan kita akan perjalanan hidup kita akan diuji oleh Allah. Dalam surat Al-Mulk yang tadi saya bacakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya adalah kekuasaan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dialah menciptakan kematian dan kehidupan. Wa idza khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji kita, siapa di antara kita yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Allah tidak menyebutkan aktsaru amala, yang paling banyak amal, tidak. Ahsan. Nah, di sana para ulama berikan penjelasan tafsir tentang ahsanu amala. Yang pertama dari unsur ahsan amala adalah siapa di antara kita yang paling atba' li Rasulillah SAW. Dalam arti atba' itu paling mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis qudsi, ma taqarraba 'abdi illa bi syai'in iftaraftu lahu hatta ahbabtu. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai, lebih daripada ketika aku telah menyampaikan, memerintahkan sesuatu, fardukan kepadanya dan ia melakukannya. Jadi yang pertama kali adalah ketika kita mau melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan meninggalkan larangan-larangan. Kemudian setelah itu, kemudian dia mendekat pada Allah taqarrub dengan nawafil, dengan hal-hal yang disunnahkan. Maka ketika Allah kemudian wa ma taqarraba 'abdi binawafil hatta ahbabtu, sehingga ketika seorang mendekat padaku dengan hal-hal yang disunnahkan, artinya yang wajib sudah dilakukan, yang haram ditinggalkan, kemudian ia mendekat dengan apa yang disunnahkan Rasulullah SAW, dengan puasa sunnah, dengan salat-salat sunnah, yang mulai tilawah, hatta ahbabtu, sehingga aku lebih mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, ini Allah menjelaskan kembali, ketika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basaru alladhi yubsiru bihi wa kuntu yadahu alladhi yabtishu bihi, dan seterusnya. Maka ketika seorang itu mendekat dengan nawafil, dengan hal yang disunahkan, maka aku akan menjadi pendengarnya yang ia mendengar dengannya, aku akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan aku akan menjadi tangannya yang ia memegang dengannya, itulah seterusnya. Inilah agar orang yang mendekat dengan Allah dengan melakukan hal yang disunahkan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka Allah tambah mencintainya. Kalau iman Allah banyak sekali di luar hal-hal yang
mengklaim mengikuti sunnah Rasulullah, paling mengikuti sunnah Rasulullah. Padahal kalau kita melihat, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada kita. Ketika kita bicara ibadah, maka ibadah itu ada tuntunannya, ada syariatnya. Sehingga ketika itu ternyata jauh dari sunnah Rasulullah SAW, walaupun mungkin ada sebagian ustaz, sebagian habib yang mengatakan ini memang tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi ini dilakukan oleh banyakkan para ulama, para habib dan sebagainya. Maka kita kembalikan pada kaidah-kaidah usuliyah, di mana ini telah dibuat oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya, di dalam yang terkenal dengan istilah kaidah usuliyah. Disebutkan al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yakuna dalil ala. Pokok asal mula dari ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada urusan itu. Ada dalil menunjukkan ada perintah. Jadi harga kita melakukan ibadah itu adalah haram. Jadi kita nggak boleh sholat kecuali ada perintahnya. Oh, ternyata ini sholat sunnah ini ada contohnya dari Nabi, perintahnya seperti ini. Qiyamul lail, oh Nabi mencontohkan seperti ini. Oh, haji itu seperti ini, ternyata Nabi mengajarkan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji, dan seterusnya. Termasuk puasa, ada puasa fisabilillah, puasa sunnah. Rasulullah sendiri mengatakan, ma min muslim yasumu yawman fisabilillah ila ba'da ma bidzalika yawmin sab'ina khalifan minan nar. Al hadis rawahu Muslim. Rasul mengatakan satu contoh daripada apa yang diperintahkan Rasulullah dalam hal salat, dalam hal puasa. Tidaklah seorang hamba yang puasa satu hari di jalan Allah. Puasa fisabilillah di jalan Allah berarti puasa yang disyariatkan, baik itu wajib maupun sunnah. Kecuali Allah akan jauhkan dirinya dari neraka sepanjang perjalanan sab'ina khalifat, 70 muslim minana, dari api neraka. Jadi kalau kita bayangkan neraka itu misalnya di satu tempat di sini, maka dia menjauh dengan kendaraan, entah itu onta, entah itu motor, sepanjang 70 tahun. Kira-kira jauh nggak, Bapak Ibu sekalian? Itu satu hari. Bagaimana kalau kita puasa dengan puasa yang wajib ini 30 hari 1 bulan? Bisa dihitung 70 tahun kali 30. Itu dengan tanda kutip kalau puasa kita benar. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, rubba min shaimin la yasalu min sami ila ju'an atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan nilai puasanya kecuali lapar dan haus. Atau rubba min qa'imin, betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tapi tidak mendapatkan min qiyami, dari qiyamul lailnya, ila as-sahar, kecuali sekedar begadang malam saja. Iman Allah. Dari sini maka siapa yang paling dekat pada Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, itulah yang dimaksud dengan ahsanu amal. Yang kedua adalah unsur daripada ujian kita itu, amal kita yang terbaik adalah dengan asra'u li syariatillah. Siapa yang paling cepat untuk merespon apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan. Kalau larangan segera di stop, kalau itu perintah segera untuk disambung. Kembali ada kaidah usul, al aslu fil amri al fawr.
ketika ada amar perintah, maka asal daripada perintah adalah untuk segera dilaksanakan. Jadi kalau seorang bapak mengatakan pada anaknya, "Nak, ambilkan sendal bapak sini," maka pada saat itu berarti dia sedang diperintah untuk segera mengambil sendal. Nah, jangan main di situ. Itu ada api, nanti terkena api. Artinya di situ dia suruh stop, jangan mendekat-dekat. Jadi al-aslu fil amri lil faur. Asal daripada perintah ada untuk apa? Supaya kita segera untuk melaksanakan, atau al-aslu fil nahyi, asal daripada larangan ada supaya segera untuk ditinggalkannya. Jadi hal yang seperti ini harus kita respon sebagaimana perintah Allah ketika memerintahkan pada kita dengan as-shaum di bulan Ramadan, dengan wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat, bayarlah zakat. Maka pada saatnya kita sudah 1 tahun melaksanakan mulai tijarah, mulai perdagangan, maka pada saat 1 tahun itulah ada haul. Kemudian kalau sudah mencapai nisabnya, maka kita wajib segera membayar zakat. Jangan undur-undur sehingga kemungkinan nanti menyebabkan kita hilang kesempatan untuk membayarnya karena sudah diambil Allah ya, untuk keperluan-keperluan yang lain. Demikian pula ketika perintah salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berarti kita dituntut untuk segera datang ke masjid melaksanakan kewajiban kita dengan salat berjamaah. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam satu sabdanya ketika menjawab pertanyaan seseorang, "Ya Rasulullah, ayu amal ahabu ilallah?" Ya Rasulullah, mana amal perbuatan yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, "As-sholatu ala waqtiha," salat pada waktunya. Dan peraturannya Rasulullah adalah dengan rangkaian salat berjamaah, dimulai dengan azan, ada iqamah, ya, qamati shalah, ya. Kemudian ada mungkin sebelumnya dengan salat qabliyah dan sebagainya. Kemudian baru salat berjamaah. Kemudian apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Terus kalian sedikit ini berbakti kepada orang tua, ya, orang yang akan disegerakan siksanya ya, di dunia sebelum matinya adalah ketika seorang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang kedua adalah ketika dia menjadi seorang al-baghi, orang yang berzina. Nanti akan segera mendapatkan siksaan dunia kecuali dia bertobat. Yang ketiga, Rasul menjawab, "Suma'in ya Rasulullah, benar apa lagi?" Rasul menjawab, amal yang selanjutnya adalah al-jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Khatimah. Ini perjalanan hidup kita. Mungkin hari ini ya, orang-orang kafir merongrong kita dengan cara bukan beradu kekuatan sebagaimana pada Rasulullah, pada masa Rasulullah. Sekarang ini gozul fikirnya lebih kuat. Itu perang pemikiran, perang media. Mari kita yang bisa mempunyai kemampuan untuk menulis, silahkan tulis lewat media. Silahkan yang mempunyai kemampuan untuk nulis buku, ditulis buku. Banyak buku-buku di luar Islam yang juga menjelek-jelekkan Islam. Ada lewat narasi-narasi yang perlu disampaikan ya. Kalau di negara-negara yang berjiwa Islam ya, di sana dibikin karikatur Rasulullah SAW, di sana ya, kemudian Al-Quran dibakar, Al-Quran dilecehkan, itu mereka diam saja. Nah, ketika kemudian mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia dengan protes kesana kemari, bisa jadi tidak akan menyebabkan
ada perubahan-perubahan yang akan menjadikan kebijakan pemerintah di luar negeri, jadi mungkin bisa akan berakibat lain. Nah, disinilah maka ikhwatul iman wa asra'u, lebih cepat untuk merespon dari apa yang telah diberikan ketetapan oleh Allah itu, baik berupa perintah maupun larangan, itu harus kita segera sambut sehingga kita akan termasuk di antara mereka yang diuji dengan ahsanul amal tadi. Kemudian yang terakhir adalah siapa di antara mereka yang abad lima asil, siapa yang paling jauh dari bermaksiat pada Allah. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya ketika ada larangan-larangan maka segera mereka jauh. Nah, kita di bulan Ramadan ini jangan lagi melakukan kemaksiatan, perbuatan lawas sia-sia saja nggak boleh. Hal yang haram dilakukan tentu lebih tidak boleh lagi. Sementara yang biasa kita lakukan dengan makan minum itu terlarang di siang hari, apalagi yang haram. Nah, di sini maka Rasulullah katakan, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi aida aqama wa syaraba. Dalam hadis sahih ini Rasulullah katakan, barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, ucapan dusta, wal amal bihi, dan perbuatan-perbuatan yang menjurus pada dosa, maka Allah tidak butuh pada apa yang ia tinggalkan dari makan minumnya. Juga dalam hadis lain disebutkan, laisa som anil akli wa syubi, innama asom anil lagwi warafas. Puasa itu bukan hanya dari menahan diri dari makan dan minum saja, tapi puasa itu dari perbuatan lawa, sia-sia, dan perbuatan dan ucapan-ucapan kotor. Jadi saudara sekalian, kalau mungkin kita bisa menilai dari sini, anak-anak kecil, anak-anak umur 10 tahun atau mungkin 12 tahun yang mungkin puasanya hanya mereka ketahui dari lapar, ketika datang kepada ibunya, bu lapar bu, haus bu, benar ya, nanti sebentar lagi, 1 jam lagi. Itu kan gambaran kita tahu bahwasanya puasa itu hanya ini saja. Jadi kalau yang maaf yang orang-orang tua hanya sebatas ini, tidak termasuk di antara puasa sebatas itu. Sementara dikatakan Rasul tadi, innama al-imsak anil lagwi wa rafati, yaitu harus menahan diri dari hal yang sia-sia dan juga hal yang ucapan-ucapan kotor. Bayangkan kalau kita mestinya diajak untuk berdebat, diajak melakukan yang sia-sia, obrol ngalor ngidul yang tidak tahu juntrungannya, maka sebaiknya kita berhenti. Itulah sebabnya maka Rasulullah ketika menghasung para sahabatnya itu, mereka banyak tilawah. Maka ulama-ulama, para masyayikh, mereka ketika masuk bulan Ramadan itu mereka berinteraksi dengan mushaf. Mungkin kita membayangkan Imam Syafi'i, membayangkan Umar, Utsman bin Affan dengan 1 bulan itu bisa khatam 60 kali. Itu kita membayangkan nggak nyampe. Masa iya sih? Kita bisa melihat anak di pesantren itu ketika diuji ujian tahfidz 30 juz 1 kali duduk, dalam arti 1 hari 30 juz itu dari jam 7 saya kebetulan pernah menyaksikan haflah untuk ponakan saya dan juga anak saya ketika diuji dengan 7 ustadzah itu dari habis subuh
dimulai sampai jam 9, berhenti sebentar, istirahat setengah jam, dilanjutkan lagi sampai duhur. Kemudian setelah duhur isoma, istirahat, sholat, makan, dan dilanjutkan lagi asar, sholat, lanjut lagi maghrib dan sholat, lanjutkan sampai jam 7 menjelang isya itu selesai 30 juz. Orang tua yang melihat, ya termasuk yang anaknya ikut ya di uji tadi menetaskan amal ya Allah. Mudah-mudahan ini sebagai bagian daripada nanti bisa memberikan memakan mahkota di akhirat nanti. 30 juz dalam satu hari itu untuk mereka bisa, dan para sahabat juga rata-rata mereka hafal Al-Quran dan tidak pakai mushaf, sehingga menghafalnya ya dengan kalau di Al-Quran disebutkan waratil Quran tartila, baca Quran mentartil, maka ada kaidah membaca yang lebih cepat lagi namanya hadar. Jadi kalau yang tartil mungkin bisa 40 menit atau 30 menit 1 juz bisa, tapi yang hadar bisa 20 atau 25 menit, nah itu bisa dihitung nanti, sehingga dalam satu hari bisa hatam. Nah, itu untuk ukuran orang yang bacaannya lancar. Nah, kita mungkin bisa melihat dari sini, baru kemudian bisa membayangkan, oh ternyata bisa sebetulnya. Dan kita nanti bisa mencoba ya. Jadi saudara sekalian, bapak ibu sekalian, coba waktu yang tersisa ini kita tinggalkan hanya sia-sia yang lagu, yang kemudian mungkin banyak waktu. Kita pulang dari masjid masih ada TV yang nyala, ada komedi, ada coba kita stop dulu. Ada yang sifatnya ya lagu, kemudian apa? Coba kita baca Al-Quran. Seberapa jam dapat berapa? Setengah jam dapat berapa? Nanti kalau kita bisa maksimal, oh ternyata hari ini saya bisa 3 juz, ternyata hari ini saya bisa 4 juz, sama nanti bisa mengisi hari-hari kesibukan kita dengan hal yang baik ya, yang walaupun mungkin ini dari awal yang ketika kita akan mulainya agak berat, tapi mari kita coba. Baik, Bapak sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan waktu yang masih tersisa ya, 20 hari, 21 hari lagi ya, atau berapa ya, kita coba maksimalkan. Mudah-mudahan lebih efisien untuk kita mengisi dengan ketaatan pada Allah dan jauhkan diri kita dari hal yang lagu, yang sia-sia, apalagi yang maksiat. Barakallahu lakum wa nadim subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.